Ya, halo semuanya, selamat datang di Triceratops berduri api dan kita masuk ke video filsafat kita, masuk ke sesi ke etika ya. Dan etika kali ini kita bakal lanjutin utilitarianisme yang tadi gitu. Nah, utilitarianisme kali ini bakalan gue bahas tentang utilitarianisme aturan. Sebenarnya sama aja sih, sama-sama utilitarian. Dan putusan utilitarianisme aturan itu adalah keputusan etis didasarkan pada prinsip-prinsip umum atau aturan. Jadi kalau semua orang patuh sama aturan, seharusnya bisa ngasih kontribusi kebahagiaan maksimal buat lebih banyak orang. Beda sama utilitarianisme tindakan yang lebih mikirin tindakan individual aja, tapi ini lebih ke aturan. Jadi harus ada aturan-aturan yang bisa diikutin sama semua orang buat dapetin kebahagiaan yang lebih gede gitu. Nah, contoh simpelnya, kita bisa lihat dari lalu lintas jalanan ya, di situ ada mobil, ada juga tukang bakso ya. Nah, kalau semua pengemudi patuh sama aturan kayak batasan kecepatan gitu diikutin gitu kan, misal 60 km per jam, terus ngasih jalan buat pejalan kaki yang lagi nyebrang jangan ditabrak, dan yang lainnya jalan raya jadi lebih aman. Kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat secara umum bakal naik karena resiko kecelakaan menjadi lebih kecil. Jadi meskipun terkadang aturan-aturan itu bikin kita susah gitu kan, kebanyakan model, tapi dampak positifnya bisa dirasain sama lebih banyak orang. Kita doang susah, tapi ya orang banyak itu jadi lebih terbantu gitu karena kita ngalah dikit gitu. Nah, balik lagi ke situasi sehari-hari. Bayangin aja kalau semua orang nekatnya ngacir ke jalan raya tanpa patuh aturan, ya pasti kacau gitu kan. Gak pakai helm, naik motor beat ember gitu kan, terus ngebut, ya nabrak pohon akhirnya meninggal gitu. Resiko kecelakaannya tinggi dan akhirnya bikin orang-orang ya kurang bahagia gitu. Ya kalau lu yang mati doang gak apa-apa, tapi akan kadang ada orang yang udah mabok gitu kan, terus dia nyetir akhirnya nabrak orang banyak gitu. Nah, kalau semua orang taat aturan, jalan raya harusnya lebih aman dan juga nyaman buat semua orang. Nah, selain itu ada contoh lain yang lebih personal, kayak misal aturan seragam sekolah. Nah, ini sering jadi masalah nih. Meskipun sebagian orang ngerasa aturan ini ngebatasin kebebasan untuk berekspresi mereka, gitu kan, si paling ekspresi, kayak mereka pengen pamer pakaian mereka yang mereka beli mahal-mahal gitu. Nah, kalau dilihat dari utilitarianisme aturan ini bisa ngurangin tekanan sosial ya. Misal teman lu ada yang sebenarnya dia miskin tapi dia sosokan kaya depan lu. Nah, dengan adanya seragam dia bisa menutupi kebohongannya dia gitu. Jadi semua siswa punya kesempatan yang sama buat merasa nyaman dan diterima tanpa harus ngadu nasib lewat baju gitu. Dan ya, ngapain juga lu pamer baju di sekolah gitu kan. Lu pengen pamer, lihatlah aku kaya gitu. Gak lucu gitu. Nah, jadi gini deh, menurut etika utilitarianisme aturan itu harus bawa dampak positif buat kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun ada yang ngerasa kebebasannya kepotong, yang penting konsekuensinya lebih positif buat banyak orang. Ya gitu aja sih, semoga makin paham. Nah gini, etika utilitarianisme aturan itu kayak ngajarin kita buat mikir lebih luas. Contoh lainnya bisa kita temuin dalam kebijakan di tempat kerja. Misalnya ada aturan soal jam kerja fleksibel. Meskipun bagi sebagian orang aturan jam kerja fleksibel mungkin bikin mereka agak bingung dan kurang terstruktur, tapi dari sisi utilitarianisme aturan, kebijakan ini bisa bawa kebahagiaan lebih buat banyak karyawan gitu yang waktunya tuh nggak fleksibel. Nah, pertama, dengan adanya jam fleksibel, karyawan bisa lebih leluasa atur waktu kerja mereka. Nah, kalau ada yang punya keperluan mendesak atau aturan situasi khusus, bisa lebih mudah diakomodir alias diganti. Ini bisa membuat atmosfer kerja jadi lebih santai dan karyawan merasa dihargai sebagai individu. Nah, kedua, konsep ini bisa buat ngehindarin kelelahan akibat perjalanan pulang pergi kantor. Ini jelas ngebantu kesejahteraan karyawan secara keseluruhan, karena mereka punya lebih banyak waktu buat istirahat dan ngurusin kebutuhan pribadi mereka. Nah, gimana kalau kita bahas soal aturan pembagian sumber daya dalam masyarakat? Nah, jadi otak-otak 500 MB ganti video dulu. Nah, ini kita mulai ke yang lebih susah. Jadi misalnya ada kebijakan yang nunjukin bagaimana sumber daya kayak pendidikan atau layanan kesehatan dibagi bagi masyarakat gitu. Kita lihat dari sudut pandang utilitarianisme aturan ya. Kalau pembagian sumber daya itu adil dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya buat semua orang, maka menurut etika ini itu udah oke. Misalnya program beasiswa buat anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, meskipun ada yang mungkin bilang, kenapa harus bagi-bagi? Lah, gue bayar kuliah capek-capek gitu kan, enak aja mereka dapat ini beasiswa. Tapi kalau kita lihat dampak positifnya, anak-anak yang sebenarnya punya potensi buat dapat kesempatan, jadi punya meskipun mereka nggak ada duit, ya mereka tetap ada kesempatan untuk berkembang sama dengan orang-orang yang punya duit gitu. Ya tapi ya tetap aja sih kurang, enak aja. Nah, intinya etika utilitarianisme aturan ini mengajak kita buat ngeliat gambaran besarnya. Kita harus mikirin dampak keputusan atau aturan itu buat banyak orang sebisa mungkin. Kita nggak boleh egois dan ngerasa cuma dari sisi kita doang. Coba bayangin kalau semua orang nurut aturan yang baik, walau terkadang terasa kurang bebas, tapi dampak positifnya bisa dirasain sama semua orang.
Nah, jadi gitu deh ya, intinya ngajarin etika ini ngajarin kita buat ngambil keputusan dengan melihat manfaat buat sebanyak mungkin orang. Apakah lu ngerti? Nah, kalau ada yang belum jelas, ya cari di channel lain lah ya. Gue udah capek nih jelasin panjang lebar. Nah, untuk video berikutnya, gue bakal bahas tentang deontologi. Stay di channel ini aja, karena gue bakal upload secepatnya. Dan kalau lu mau request tentang filsafat, lu bisa tulis di kolom komentar ya. Karena gue akan bahas, ya kalau misalnya gue ngerti juga, kalau misalnya lu nanya sesuatu yang gak gue ngerti ya mungkin gue bakal pelajarin dulu, nggak tahu ya, pokoknya ya tulis aja di kolom komentar biar komentar gue rame ya. Gue rasa gue Faris, host kalian, undur diri, sampai bertemu di video berikutnya.